kami juga sebagai partai yang terbuka akan sangat senang, akan mengucapkan selamat datang kepada siapapun, kepada tokoh-tokoh yang mau bergabung, termasuk tentu saja Mas Anies, tapi semuanya dikembalikan kepada Mas Anies itu sendiri. Jadi memang kalau kita lihat ya, Pak Anies dan juga PDI Perjuangan memang memiliki ada hal yang sama, yaitu terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Oke. Nah, momentum sekarang dengan relasi dengan PDI Perjuangan, saya kira memang mudah ditebak bahwa Anies Baswedan bisa saja masuk login ke PDI Perjuangan dengan faktor bahwa di PDI Perjuangan belum ada tokoh yang cukup besar pengaruhnya begitu ya pasca ditinggalkan atau dipecatnya Joko Widodo. Kami tegaskan bahwa pemecatan itu tidak hanya kepada Joko Widodo, kepada Gibran, kepada Bobi, tapi kepada 27 anggota PDI Perjuangan yang sudah dinilai, yang sudah diputuskan oleh sidang etik itu melanggar ADRT, aturan partai, itu mereka dipecat. Terkait dengan kaderisasi partai itu sudah berjalan dengan baik, jadi kami tidak akan merasa kehilangan sosok seperti Joko Widodo karena PDI Perjuangan sudah memberikan segalanya untuk Joko Widodo dan keluarganya, dari jabatan wali kota 2 periode, gubernur, presiden, kemudian kepada anak dan menantunya. Jadi partai tidak merasa punya hutang budi kepada mereka. Nah, terkait kader-kader di PDI Perjuangan sendiri, jangan lupa bahwa dengan Pilkada DKI yang tentu saja sukses karena bantuan semua pihak, termasuk dari Mas Anies Baswedan, Anak Abah, Ahok dan sebagainya, sudah muncul sosok baru yang kalau kita melihat rekam jejak dari Mas Pramono Anung kan lebih mengagumkan daripada Joko Widodo. Joko Widodo pada Pilgub DKI tahun 2012 mulai survei dari 7%, kemudian harus bersusah payah menang 2 putaran. Pramono Anung memulai dari 0,1% ya dari survei yang pertama, kemudian bisa sukses menang 1 putaran. Kemenangan Mas Pram di Pilkada Jakarta juga salah satunya seperti Anda akui tadi adalah tidak terlepas dari Anak Abah yang juga ini terafiliasi dengan seorang figur Anies Baswedan. Nah, saya mau tahu PDI Perjuangan melihat Pak Anies ini sebagai figur yang menarik tidak sih? Oh, tentu saja, dan kami selalu mengatakan bahwa Mas Anies itu adalah salah satu kunci utama kemenangan Mas Pram Bang Dul di Pilgub DKI. Kita tidak bisa mengingkari hal itu. Kemudian kalau sekarang misalnya dan kami selalu berharap bahwa untuk ke depan, untuk melayani masyarakat Jakarta, Mas Anies tetap kami harapkan bisa tetap membantu. Yang paling penting adalah program-program yang bagus dari Mas Anies, tentu saja juga dari Pak Ahok juga. Itu sudah janjinya dari Mas Pram dan Bang Dul akan dilanjutkan. Jadi memang kalau kita lihat ya, Pak Anies dan juga PDI Perjuangan memang memiliki ada hal yang sama, yaitu terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Dalam hal ini kita tahu bahwa apa yang menjadi selama ini misi yang dibangun oleh Pak Anies, keberpihakan terhadap rakyat melalui program-program konkret, program-program sosial yang nyata untuk warga, juga terkait dengan warga miskin kota. Misalnya perkampungan-perkampungan yang dibangun untuk warga miskin, dan itu kan ternyata selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, khususnya Mas Pram. Sehingga Mas Pram saat itu meyakinkan kepada warga bahwa menjamin melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Anies, dan apa-apa saja yang kira-kira perlu disempurnakan akan disempurnakan, apa yang perlu dilanjutkan akan dilanjutkan oleh Mas Pram dengan Bang Dul. Peririsan inilah yang membuat Mas Anies juga meyakini bahwa itu bisa dilaksanakan oleh Mas Pram, sehingga terjadilah dukungan secara total dari Mas Anies dan segenap pendukungnya terhadap Mas Pram dan Bang Dul. Nah, sehingga apa yang menjadi misi PDI Perjuangan, keberpihakan terhadap wong cilik, rakyat kecil, warga miskin, ini juga yang ditunjukkan oleh Anies melalui program-programnya selama ini pada saat bertugas sebagai gubernur di Jakarta 2017-2022. Nah, sehingga ya antara PDI dan juga dengan Mas Anies, ya kerjasama inilah yang sebenarnya berorientasi kepada bagaimana mengangkat harkat dan martabat warga. Nah, saya kira pertemuan itulah yang membuat Mas Anies memiliki ketertarikan untuk mendukung Mas Pram dan berjalan bersama PDI Perjuangan. Nah, begitu pula Mas Pram
meyakinkan kepada warga bahwa apa yang menjadi program legacy yaitu tetap akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Oke, kan kalau kita melihat perbincangan ini sejauh ini sudah ada chemistry nih, sudah ada ya bisa dibilang romantisme lah ya antara Pak Anies dengan PDI Perjuangan dan juga Mas Pram. Tapi kemarin pada saat mendukung Mas Pram dan juga Bang Dul, bahwa memang sejak awal bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik, ya saya kebetulan menyaksikan juga dialog-dialog ataupun komunikasi antara elit ataupun representasi PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Itu terbangun dengan baik. Tapi tidak ada misalnya mensyaratkan Mas Anies harus masuk ke partai, harus mensain misalnya sebagai anggota, itu tidak ada. Jadi memang betul-betul pertemuan antara Mas Anies dan PDI Perjuangan itu pertemuan pada kesamaan cita-cita yang sama untuk membela rakyat. Dari satu sisi cukup menarik ya. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini kan memiliki momentum. Momentum pertama tentu adalah sebagai tokoh yang mengikuti Pilpres. Artinya peluang Anies Baswedan untuk tetap menjadi tokoh nasional itu beberapa tahun ke depan masih cukup terbuka. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau hari ini misalnya Anies Baswedan tidak memiliki panggung politiknya sendiri gitu ya, atau apakah itu masuk di partai politik ataupun juga berada di barisan kabinet, ini memang akan cukup berat. Artinya hanya mengandalkan sistem termasuk juga inisiatif Anies Baswedan secara personal. Dan itu saya kira akan cukup sulit kalau orientasinya adalah di kekuasaan 2029. Nah, momentum sekarang dengan relasi dengan PDI Perjuangan, saya kira memang mudah ditebak bahwa Anies Baswedan bisa saja masuk login ke PDI Perjuangan dengan faktor bahwa di PDI Perjuangan belum ada tokoh yang cukup besar pengaruhnya begitu ya pasca ditinggalkan atau dipecatnya Joko Widodo. Tadi disebut Mas Guntur ada Mas Pram yang memenangkan Pilkada Jakarta. Iya, betul. Tapi Pramono Anung kan tidak serta-merta menjadi tokoh hari ini. Dia memang sudah menjadi tokoh di PDI Perjuangan dan itu tidak akan dianggap sebagai tokoh yang tiba-tiba muncul lalu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Pramono ya sama seperti tokoh-tokoh elit di PDIP yang lainnya. Apakah Anies Baswedan kemudian ditinggalkan pasca Pilkada 2024 kemarin? Besar kemungkinan tidak. Tetapi apakah Anies Baswedan juga akan kemudian diberikan karpet merah untuk bergabung? Ini juga belum tentu. Karpet merah untuk menjadi merah maksudnya? Iya, ini belum tentu. Kenapa? Iya. Karena dari sisi durasi, kalau misalnya Anies bergabung hari ini, itu menjaga ritme popularitas, menjaga ritme supaya loyalis Anies bertahan, itu kan berarti cukup lama, 4 tahun ke depan. Nah, ini akan menyulitkan Anies juga dalam hal bagaimana diplomasi dilakukan dengan partai-partai yang lain dan segala macam. Tapi kalau kemudian orientasinya bergabung, saya kira iya. Cuma masalahnya besar kemungkinan bukan sekarang. Bisa jadi di 2028 atau 2000 mendekati pemilihan di 2029. Dan Anies saya kira cukup menarik karena sekali lagi kalau dibandingkan dengan Pramono ya. Kalau Pramono sudah jelas basis suaranya, pengaruhnya, semuanya terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau Anies Baswedan kan tidak. Artinya ketika PDI Perjuangan membesarkan Pramono ya dia sebagai partai politik tanpa harus ada momentum pemecatan Jokowi, Pramono tetap akan dibesarkan. Tapi kalau Anies Baswedan tentu tidak. Kenapa? Karena andai Anies Baswedan masuk ke PDI Perjuangan itu punya potensi bahwa Anies membawa penyegaran, bahwa PDI Perjuangan yang tadinya mungkin beberapa wacana digambarkan PDI Perjuangan anti terhadap kelompok-kelompok tertentu yang beberapa waktu lalu dinisbatkan terhadap kelompok Anies, begitu Anies bergabung kan menjadi luar biasa. Seperti tadi yang Mas Guntur bilang rekonsiliasi ya. Betul, ternyata bisa ngeblend ternyata di Pilkada Jakarta. Iya, dan terbukti memenangkan pasangan PDI Perjuangan yaitu Pramono Rano. Tinggal nanti bagaimana pembicaraan PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Dan PDI Perjuangan dalam bacaan kami saya kira tetap punya ketertarikan yang lebih terhadap Anies Baswedan. Kita bisa cek misalnya bagaimana Anies Baswedan itu sudah disiapkan untuk diusung di di Pilkada Jakarta. Sudah hadir di DPP PDI Perjuangan untuk menerima mandat misalnya. Tapi kemudian sesuatu hal terjadi, saya kira itu bukan penanda bahwa Anies datang tangan kosong kan? Kan tidak mungkin seorang Anies Baswedan datang ke agenda partai kalau tidak diundang dan tidak memiliki agenda yang memang dikhususkan untuk beliau. Memenuhi dalam artian mengganti ketokohan Jokowi mungkin tidak. Tetapi mengisi kekosongan dan menjadi lebih baik mungkin malah iya. Kenapa? Jadi dia berkembangnya setelah ada di situ? Iya, karena Anies Baswedan kan bisa digambarkan sebagai antitesa Joko Widodo. Joko Widodo itu besar, satu sisi memang dibesarkan oleh PDI Perjuangan, dan yang membuat dia besar sampai hari ini kan masih ada di dalam PDI Perjuangan. Begitu dia keluar, itu juga tidak terbukti bahwa Joko Widodo bisa merusak atau minimal membawa gerbong baru dari PDI Perjuangan. Artinya ini bacaannya adalah partai
PDI Perjuangan tetap kokoh meskipun nanti dia memecat Joko Widodo, lalu Joko Widodo mungkin bermanuver dengan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai politik yang lain, itu belum tentu juga Joko Widodo membawa basis massa yang baru terhadap partai baru yang Joko Widodo akan bergabung. Tetapi bagi Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan masuk ke PDI Perjuangan, itu selain memang mengisi kekosongan nama Joko Widodo menjadi nama Anies Baswedan, juga bisa saja menjadi satu pemulihan suara bagi PDI Perjuangan yang beberapa waktu lalu terseok-seok misalnya di pilkada. Dan itu kan beberapa penandanya kan sebetulnya sudah ada. Artinya Anies Baswedan tidak melakukan kampanye besar-besaran, tidak secara vulgar mendukung Pramono. Beliau hanya muncul dan memberi restu secara umum saja. Terbukti elektabilitas Pramono Rano yang tadinya tertinggal dibandingkan dengan pasangan Ridho kan berubah posisi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Pramono itu murni produk PDI Perjuangan, karena faktanya pergerakan elektabilitasnya juga terjadi pergeseran cukup signifikan pasca Anies Baswedan menunjukkan tanda-tanda mendukung. Saya tidak katakan Anies Baswedan mendukung Pramono, tapi menunjukkan tanda dia berada di pihak Pramono, maka Pramono juga mendapatkan imbas kelompok dari Anies Baswedan. Itu belum dilakukan secara vulgar dan terbuka. Nah, ketika memang Pak Anies ini menarik untuk PDI Perjuangan, tertarik nggak untuk memerahkan Pak Anies? Ya, itu semua kembali kepada Mas Anies, Mas. Tentu saja PDI Perjuangan kan partai yang terbuka dan selalu berharap siapapun tokoh yang punya integritas, yang punya rekam jejak, yang punya kontribusi yang besar terhadap negeri ini itu mau bergabung, ya. Apalagi sekelas dengan Mas Anies. Tapi kan semuanya tergantung kepada Mas Anies. Kami juga sebagai partai yang terbuka akan sangat senang, akan mengucapkan selamat datang kepada siapapun, kepada tokoh-tokoh yang mau bergabung, termasuk tentu saja Mas Anies, tapi semuanya dikembalikan kepada Mas Anies itu sendiri. Karena yang paling penting menurut saya, seperti disampaikan Bung Sahrin tadi, adalah bagaimana chemistry, kemudian visi, misi, kemudian cita-cita antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan itu kan menemui titik temu ketika bersama-sama ingin memperjuangkan masyarakat bawah. Karena waktu dalam kampanye kemarin, ya terus terang kami melakukan yang namanya belanja masalah, bertemu dengan warga yang sampai level yang paling bawah, selalu bicara kenapa kok zamannya Mas Anies lebih bagus daripada zaman yang sekarang. Zamannya Mas Anies KJP itu terpenuhi, kartu lansia terpenuhi, kemudian juga bantuan yang lain juga sangat cepat, tapi sekarang kenapa amburadul? Nah, karena suara-suara inilah kami yang juga kami sampaikan, dan juga itu juga didengar langsung oleh Mas Pram, yang itulah menjadi titik temu antara PDI Perjuangan, antara Mas Pram dengan Mas Anies dalam konteks ada titik temu memperjuangkan visi dan misi untuk masyarakat yang kelas bawah itu, Mas. Saya kira memang dari sisi pergaulan, dari sisi tadi sudah disampaikan juga bahwa visi, cita-cita itu kan ketemu dengan. Jadi walaupun tidak mesti berseragam PDI Perjuangan, berseragam merah, tapi bahwa sudah ketemu di tataran itu, tataran visi, tataran cita-cita, tataran keberpihakan. Nah, memang betul bahwa Mas Anies selama ini kan baru muncul sebagai entitas personal, sebagai sosok yang memiliki pikiran-pikiran, yang memiliki pandangan-pandangan, agenda-agenda terkait dengan kebangsaan kita, nasional kita, isu-isu nasional tentunya, kerakyatan. Nah, tentunya ini ada harapan besar bahwa tidak hanya menjadi bagian dari sosok entitas personal Anies saja, tapi bagaimana agar ini juga menjadi terlembagakan, terinstitusionalisasi dalam apakah itu sebuah gerakan, apakah itu sebuah instrumen yang kira-kira itu bisa dijadikan sebagai sebuah komunitas yang menjadi instrumen yang relatif terorganisir dengan baik untuk mengusung ataupun juga ikut menjadi bagian dari alat perjuangan pikiran-pikiran Mas Anies. Nah, seperti apa itu? Nah, inilah yang memang sedang dipikirkan untuk bagaimana melakukan upaya-upaya untuk sampai ke sana. Inisiatif secara organik kita akan muncul, bahwa munculnya relawan Anies yang begitu banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, ini kan ketemunya kan pada pikiran dan pada sosok personal Anies. Belum menjadi sebuah kekuatan yang terorganisir secara struktural. Nah, ini memang juga menjadi bagian dari PR tentunya. Berarti ada bayangan untuk menstrukturkan itu tadi, Mas Arin? Ya, kalau bayangan kan sah-sah saja kan, mimpi, Ormas upaya. atau partai? Ya, kalau ormas kan memang sedang disiapkan untuk itu. Kalau Mas Anies sendiri memang sedang mempersiapkan saat ini, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun perkumpulan yang berorientasi sosial. Kerja-kerja nyata yang kira-kira ya tentunya tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa, tapi paling tidak bahwa
organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial ini itu bisa menyelesaikan beberapa ataupun membantu negara untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada. Ini menarik. Nah, ini mungkin ya dalam waktu dekat akan di launching dalam konteks sebuah institusi bersama, berkumpulan bersama Mas Anies dengan segenap pendukungnya, simpatisannya, relawan-relawannya untuk melakukan aksi bersama terhadap beberapa tema-tema tertentu.